Selamat datang kembali di video pembahasan mengenai matriks. Pada video ini akan dijelaskan mengenai menentukan determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3 dan menguraikan sifat-sifat determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Sudah dibahas dan sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai operasi perkalian dua matriks dan transpos pada matriks. Kita ingat kembali mengenai bentuk umum sistem persamaan linear. Terdapat dua persamaan dengan persamaan yang pertama A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan persamaan yang kedua A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dari dua persamaan tersebut dapat dibentuk dalam perkalian dua matriks dengan matriks yang pertama ordonya 2x2 dengan entry-entry A1, B1, A2, dan B2 lalu dikalikan dengan matriks yang kedua dengan ordo 2x1 dengan entry XY akan menghasilkan matriks dengan ordo 2x1 dengan entry C1, C2. Lalu untuk mencari solusinya yaitu nilai X dan nilai Y bisa diperoleh dengan X sama dengan B2 dikali C1 dikurangi B1 dikali C2 per A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Sedangkan untuk nilai Y sama dengan A1 dikali C2 dikurangi A2 dikali C1 per A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Dengan A1 dikali B2 tidak sama dengan A2 dikali B1. Materi ini sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Jika lupa, bisa kalian buka-buka dan kalian ingat-ingat kembali pada buku catatan. Coba kalian perhatikan penyebutnya. Di situ ada A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Nah, bentuk A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1 itu disebut determinan matriks. Matriks apa? Yaitu matriks yang pertama yang kita kalikan itu dengan entry A1 B1 A2 B2. Secara matematis, misalkan matriks A dengan entry A, B, C, D, ini untuk yang berordo 2x2 ya. Determinan matriks A dapat dinyatakan dengan det A atau sama dengan seperti mutlak A, itu dengan nilainya dapat dicari AD dikurangi BC. Kita perhatikan contoh. Terdapat matriks A dengan ordo 2x2 dengan entry-nya 3, 7, negatif 1, dan 4. Kita bisa mengetahui nilai dari determinan A sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 7 dikali negatif 1, yaitu sama dengan 12 ditambah 7 sama dengan 19. Untuk mencari determinan matriks yang berordo 3x3 dapat digunakan dua metode, yaitu metode atau aturan Sarus dan metode kofaktor. Kita masuk pada aturan Sarus. Langkah-langkah menentukan determinan dengan aturan Sarus adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kolom pertama dan kolom kedua suatu matriks di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Lalu yang kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang seletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan. Kemudian, kurangilah dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak sejajar dengan diagonal samping. Perhatikan skema untuk menentukan determinan matriks berordo 3x3 dengan menggunakan aturan Sarus di bawah ini. Misalkan ada matriks A dengan ordo 3x3 dengan entry-entry A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita bisa mencari nilai determinan dari matriks A tersebut, yaitu A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi C dikali E dikali G dikurangi A dikali F dikali H dan dikurangi B dikali D dikali I. Atau kalian bisa lihat di gambar yang berwarna putih itu, untuk panah yang berwarna hijau itu bisa kalian jumlahkan. Lalu untuk panah yang berwarna kuning itu
dikurangi. Kita perhatikan contoh yang diberikan. Diketahui matriks A dengan ordo 3x3 dan entry-entrynya 079, negatif 6, 15, 4, negatif 2, 2. Tentukan determinan A menggunakan aturan Sarus. Langkah pertama, kita meletakkan kolom pertama dan kolom kedua pada matriks A. Sudah kita letakkan itu dengan entry-entry 07, negatif 6, 1, 4, negatif 2. Lalu kalian bisa menggunakan rumus pada slide sebelumnya atau menggunakan gambar berwarna putih yang ada tanda panah hijau dan tanda panah kuning, sehingga diperoleh 0 dikali 1 dikali 2 ditambah 7 dikali 5 dikali 4 ditambah 9 dikali negatif 6 dikali negatif 2 dikurangi 9 dikali 1 dikali 4 dikurangi 0 dikali 5 dikali negatif 2 dikurangi 7 dikali negatif 6 dikali 2. Diperoleh 0 ditambah 140 ditambah 108 dikurangi 36 ditambah 0 ditambah 84. Diperoleh hasil untuk determinan A adalah 296. Metode yang kedua adalah metode kofaktor. Pada bagian pertama dan kedua akan dibahas terlebih dahulu mengenai minor matriks dan matriks kofaktor. Minor suatu matriks A adalah determinan dari matriks bagian A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Lalu untuk matriks kofaktor, suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan K dapat ditentukan dengan rumus berikut. KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali dengan MIJ. Lalu yang ketiga, determinan matriks berordo 3x3 dengan metode kofaktor dapat ditentukan dengan rumus berikut. Kalian bisa menggunakan salah satu dari rumus yang ada di bawah. Bisa determinan A sama dengan A11 dikali K11 ditambah A12 dikali K12 ditambah A13 dikali K13, atau rumus yang kedua A21 ditambah K21 ditambah A22 ditambah K22 ditambah A23 ditambah K23. Lalu bisa menggunakan rumus yang ketiga A31 dikali K31 ditambah A32 dikali K32 ditambah A33 dikali K33. Kita perhatikan contoh yang diberikan. Diketahui matriks A dengan ordo 3x3 dan entry-entrynya 0, 7, 9, negatif 6, 1, 5, 4, negatif 2, 2. Tentukan determinan A menggunakan metode kofaktor. Yang pertama, kita akan menentukan minor matriks A pada baris pertama. Kalian bisa menggunakan baris kedua atau baris ketiga. Coba kalian perhatikan M11. Maksud dari M11 itu, kita menghilangkan elemen-elemen pada baris pertama dan kolom pertama dari matriks A, sehingga diperoleh sisa entry 1, 5, negatif 2, 2, sehingga kita bisa mengetahui determinan dari M11 sama dengan 12. Lalu untuk M12, yaitu menghilangkan elemen matriks A pada baris pertama dan kolom kedua, sehingga diperoleh entry-entry negatif 6, 5, 4, 2, dan diperoleh determinan dari M12 sama dengan negatif 32. Begitu juga untuk M13, artinya kita menghilangkan entry-entry pada matriks A, baris pertama dan kolom ketiga. Diperoleh entry-entry negatif 6, 1, 4, negatif 2, dan determinan dari M13 sama dengan 8. Selanjutnya, akan ditentukan kofaktor matriks A pada baris pertama. Karena tadi kita menentukan minor baris pertama, sehingga kita juga menentukan kofaktor pada baris pertama. Untuk K11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali dengan 12 sama dengan 12.
K12 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali negatif 32 sama dengan 32. Lalu K13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 sama dengan 8. Untuk menentukan nilai determinan dari matriks A, karena tadi kita mengambilnya baris pertama, maka kita juga akan menggunakan rumus yang pertama. Ketika kalian menggunakan baris yang kedua, kalian akan menggunakan rumus yang kedua, dan ketika kalian menggunakan baris yang ketiga, kalian juga akan menggunakan rumus yang ketiga. Untuk determinan A menggunakan rumus pertama, yaitu A11 dikali K11 ditambah A12 dikali K12 ditambah A13 dikali K13 sama dengan 0 dikali 12 ditambah 7 dikali 32 ditambah 9 dikali 8 sama dengan 0 ditambah 224 ditambah 72 diperoleh determinan A sama dengan 296. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui mau menggunakan metode Sarus atau menggunakan metode kofaktor, nilai dari determinan matriks tersebut sama. Pembahasan yang kedua mengenai sifat-sifat determinan matriks. Di sini terdapat 3 sifat. Untuk sifat yang pertama, misalkan matriks A dan matriks B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli. Jika determinan A sama dengan det A dan determinan B sama dengan det B, maka determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk sifat yang kedua, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli, jika determinan A sama dengan det A dan determinan A transpos sama dengan determinan A transpos, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Untuk sifat yang ketiga, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli, jika determinan A sama dengan det A dan determinan A inverse sama dengan det A inverse, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Sekian pembahasan mengenai determinan matriks.